kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Jang Rahmana, mengajarkan matematika. Baiklah, kita awali dengan membacakan basmalah dalam memulai pembelajaran ini. Semoga kita ada dalam kesuksesan dan kelancaran. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas mengenai limit fungsi aljabar. Maka sekarang kita lanjutkan membahas mengenai turunan fungsi aljabar, yang mana turunan fungsi aljabar ini ada bahasan, ya subpokok bahasanya yaitu turunan pertama dan aturan turunan pertama. Nah, untuk pertemuan sekarang, ini yang akan kita bahas. Nah, perhatikan di sini turunan pertama fungsi X dinyatakan dengan F aksen X sama dengan limit fungsi X ditambah H dikurangi fungsi X dibagi H untuk X mendekati H. Nah, ini penulisannya seperti ini. Aksen di sini atau kutip satu di sini, ini adalah artinya adalah turunan. Nah, jadi dibacanya, diulang lagi. Turunan fungsi X sama dengan limit fungsi X ditambah H dikurangi fungsi X dibagi H untuk X mendekati H. Nah, kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Fungsi X, nah, ini sama dengan 6X pangkat 3. Nah, ini bentuk fungsi yang belum diproses ke dalam bentuk turunan atau ke dalam bentuk aturan turunan ini. Nah, coba perhatikan untuk diingat dan dipahami betul oleh kalian semuanya bahwa bentuk fungsi X-nya ini adalah sama dengan 6X pangkat 3. Sekali lagi, harus diingat bahwa 6 ini adalah sebagai koefisien, X-nya adalah variabel, 3 di sini adalah sebagai pangkatnya. Ya. Nah, ini ada pangkat, maka di sini 6X ini disebut bilangan pokok. Ini diingat. Ya, ini bilangan pokoknya dan ini pangkatnya. Jadi 6X pangkat 3, 3-nya adalah sebagai pangkat, 6X-nya adalah bilangan pokok. Nah, di dalam bentuk persamaan atau fungsi aljabar, 6 di sini diulang lagi, ini adalah koefisien, X-nya adalah variabel, 3 adalah pangkat. Ya. Itu dipahami dan diingat. Nah, sekarang dari bentuk fungsi X ini diubah atau dimasukkan ke dalam bentuk aturan turunan pertama. Ya. Maka F aksen X, nah ini dibacanya adalah turunan fungsi X sama dengan limit fungsi X ditambah H dikurangi fungsi X dibagi H untuk H mendekati 0. Nah, ini sesuai dengan rumusnya. Ya. Nah, sekarang dari rumus ini disubstitusikan fungsi X-nya ini ke dalam bentuk turunan. Nah, maka sekarang fungsi ini 6X pangkat 3 ini dimasukkan. Nah, maka di sini limit 6X ditambah H dikurangi 6X. Nah, dibagi H untuk H mendekati 0. Ini sudah dimasukkan. Nah, sekarang akan didapatkan sama dengan limit 6X ditambah 6H dikurangi 6X. Nah, ini
proses perkaliannya dari 6 kali X, maka didapatkan 6X. 6 kali H, maka ini didapatkan jadi 6H, dikurangi 6X. Nah, ini ya. Maka dibagi H, di mana H-nya ini mendekati 0. Nah, maka didapatkan sama dengan limit 6H dibagi H. Nah, dikarenakan apa? Menjadi 6H dibagi H. Karena 6X dikurangi 6X, jadi hasilnya adalah 0. Ya. 0, sehingga yang tersisa adalah 6H. Ini 6H per H. Ya. Maka H dibagi H adalah 1. Jadi 1 kali 6 adalah 6. Nah, ini didapatkan bahwa turunan dari fungsi X sama dengan 6X pangkat 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi aturan turunan pertama fungsi. Nah, ini ada turunan pertama fungsi. Jika fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan fungsi f(x) sama dengan an x pangkat n dikurangi 1. Sekali lagi, cara bacanya, turunan fungsi x sama dengan anx pangkat n dikurangi 1. Nah, ini aturan dari turunan pertama fungsi. Nah, maka contoh soal yang tadi kita gunakan lagi di sini. Fungsi x sama dengan 6x pangkat 3. Nah, sekarang digunakanlah aturan turunan pertama dari fungsi x ini ya ke dalam bentuk aturan ini. Ya. F aksen x sama dengan anx pangkat n kurang 1. Maka ditulislah untuk penyelesaiannya F aksen x sama dengan 6. Nah, ini 6. 6 itu adalah sebagai koefisiennya. Nah, ini diingat. A-nya ini adalah koefisiennya. Nah, ini 6. Nah, n ini adalah pangkatnya. Tadi diingat. Ini 3. Ini adalah pangkatnya sehingga dikalikan dengan koefisien yaitu 6. Dikalikan dengan 6, ini 3-nya. Nah, ini karena n, ini n. Nah, ini n posisinya di sini. Jadi, koefisien kali dengan pangkat. Nah, jadi an x pangkat n kurang 1. Nah, sehingga didapatkan n-nya adalah 3, a-nya adalah 6, x-nya tetap variabel, tidak berubah, tapi n-nya dia sama dengan 3. Nah, n sama dengan 3 dikurangi 1. Nah, ini sehingga setelah diproses dalam bentuk aturan ini, yaitu perkalian dan pengurangan, maka 6 kali 3 itu 18, x-nya tetap variabel sehingga pangkatnya berubah karena hasil dari proses 3 dikurangi 1 sehingga sama dengan 2. Maka 18x pangkat 2. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Ini rumusnya yang diberikan tanda atau warna biru ini. Ya, biru ini ya. Itu perlu diingat sehingga hafal betul rumusnya. Turunan pertama dan aturan turunan pertama dari fungsi ini ya, ini perlu diingat. Nah, selanjutnya perhatikan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, ini seperti yang di limit turunan fungsi aljabar, di limit fungsi aljabar ada 9 sifat limit. Nah, di sini ada
6 sifat turunan fungsi. Nah, maka di sini ini sifat-sifat turunan fungsi. Ini harus dihafal betul. Ya. Cara bacanya ini di sifat yang pertama yaitu A, turunan Y sama dengan C adalah turunan Y sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan 0. Dengan C merupakan konstan. Nah, ini konstan. Yang B, turunan Y sama dengan K kali U adalah Y aksen. Atau turunan Y sama dengan K kali turunan U. Atau dy per dx sama dengan K kali du per dx. Di mana dengan K merupakan konstan. Turunan Y sama dengan U plus minus Pi adalah turunan Y sama dengan turunan U plus minus turunan Pi atau dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Yang keempat atau D, turunan Y sama dengan UP adalah turunan Y sama dengan turunan PU ditambah turunan UP atau dy per dx sama dengan P du per dx ditambah U dv per dx. Turunan Y sama dengan U pangkat N adalah turunan Y sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U atau turunan U. Atau dengan penulisan yang lain yaitu dy per dx sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 du per dx. F, turunan Y sama dengan U per P adalah turunan Y sama dengan turunan VU dikurangi turunan UP dibagi V pangkat 2. Atau dy per dx sama dengan P du per dx dikurangi U dv per dx dibagi P pangkat 2. Dengan ketentuan P tidak sama dengan 0. Contoh soal. Nah, ini perlu perhatikan. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Nah, ini contoh soalnya. Fungsi X sama dengan 6X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurangi 7X dikurangi 12. Yang B-nya soalnya adalah fungsi Gx sama dengan X ditambah 2 kali 6 dikurangi X pangkat 2. Soal yang C, fungsi H sama dengan 3X pangkat 2 dibagi X ditambah 2. Nah, ini contoh soalnya, bentuk soalnya seperti ini. Jadi, kalian di bentuk soal ini diminta turunan pertamanya dari fungsi-fungsi ini. Ya. Dari A, B, C. Nah, ini kalian diminta turunan pertamanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini aturan rantai. Nah, aturan rantai turunan fungsi. Nah, ini aturan rantai turunan fungsi. Maka di sini kalian lihat aturan rantai turunan fungsi. Nah,
turunan X terhadap Y dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, contoh soal bentuknya seperti ini, ya. Tentukan bentuk turunan fungsi X dan nilai turunan fungsi turunan pertama. Nah, ini turunan pertamanya setiap fungsi berikut. Nah, ini ada 3 contoh soal, bentuknya seperti ini. Ini dibacanya A, fungsi X sama dengan 3X dikurangi 1 pangkat 4. Jadi, yang berpangkat 4 itu adalah ini fungsi X-nya. Ya. Nah, yang B sekarang, fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 3 pangkat 3. C, fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 6 pangkat 5. Nah, bisa juga cara membacanya seperti ini. Untuk soal A, fungsi X sama dengan 3X dikurangi 1 dipangkatkan 4. Ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah bilangan pokoknya. Nah, ini adalah pangkatnya. Ya. Di contoh soal B juga sama. Ini fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 3 dipangkatkan 3. Nah, ini fungsi ini, ya. Ini adalah bilangan pokoknya dari pangkat 3. Ini perlu diingat. Ini juga sama. Nah, ini fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 6 dipangkatkan 5. Nah, ini bilangan pokoknya. Ya. Perhatikan, nah ini pangkatnya. Nah, selanjutnya di sini adalah turunan kedua fungsi. Nah, ini akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk itu, kalian harus bisa mempersiapkan lebih dulu dari sekarang. Ini yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu turunan kedua fungsi. Ingat lagi, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materi sebelumnya. Yang ini sekarang yang akan dipelajari di pertemuan yang akan datang. Itulah pada pertemuan ini, ya, kita selesaikan. Nah, ini materinya sudah selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah dapat menyelesaikan pembahasan materi yang tadi sudah kita bersama-sama mempelajari dan mendalaminya. Untuk kelanjutan materi berikutnya, saya mohon untuk bisa dipelajari lagi, untuk bisa mempersiapkan bahan atau mata pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.